Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Jakabaring, Palembang terendam banjir usai diguyur hujan deras selama 3 jam. Baru saja bebas dari penjara, seorang pria jadi sasaran amukan warga usai gagal mencuri motor di kota Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang tersangka dugaan korupsi kredit macet yang merugikan negara 1,6 triliun rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas pinjaman kredit macet kepada 2 perusahaan perkebunan swasta di Palembang. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit. Kasus ini melibatkan pinjaman dari salah satu bank plat merah kepada PT BBS dan PT SHL. Keenam tersangka terdiri dari Direktur PT BBS dan PT SHL, Komisaris PT BBS, serta 4 karyawan Bank BUMN sebagai junior analisis kredit, akun officer, dan relation manager salah satu bank plat merah. Usai menjalani pemeriksaan, 5 dari 6 tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Sedangkan 1 tersangka berinisial WS belum dilakukan penahanan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus ini bermula saat WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BBS senilai 765 miliar rupiah. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai 677 miliar rupiah pada tahun 2013. Dalam prosesnya, tersangka diduga memalsukan data fiktif dalam dokumen pengajuan kredit sehingga dana yang dikucurkan tidak bisa kembali alias macet. Akibat perbuatannya tersebut, negara menderita kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah. Hari ini tim penyidik menetapkan 6 orang tersangka. Berarti 5 orang ini hari ini kita lakukan proses penahanan selama 20 hari ke depan. Kini ke-6 tersangka dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sejumlah massa penggiat anti korupsi berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Selasa pagi. Mereka mendesak Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Oku Selatan sebesar 35,7 miliar rupiah. Dengan membawa spanduk dan poster, massa penggiat anti korupsi yang mengatasnamakan Toleransi Analisa Nusantara atau Mata Nusantara mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Selasa pagi. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah di KPU Oku Selatan sebesar 35,7 miliar rupiah. Mereka meminta ketua dan jajaran komisioner KPU Oku Selatan yang diduga terlibat penyalahgunaan dana hibah ini segera dilakukan pemeriksaan. Dana hibah puluhan miliar rupiah tersebut diduga digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, ditemukan pula sejumlah dugaan penyelewengan lainnya seperti pemotongan honor petugas PPK, PPS, KPPS, dan markup dana operasional serta penggelembungan biaya sosialisasi Pilkada Kabupaten Oku Selatan. Pagi ini kita mengulang aksi jilid 2 terkait dengan dana hibah KPU Oku Selatan yang angkanya sangat fantastis, 35 miliar 700 juta rupiah. Dalam kesempatan ini kita juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk bisa menelusuri, menindaklanjuti laporan kita di mana terjadi banyak curangan dan terjadi manipulasi ataupun penyalahgunaan jabatan oleh Komisioner KPU Selatan. Di antaranya kita menduga ada pemotongan honorium PPS, PPK dan KPPS termasuk pemotongan daripada
operasional dana PPK, PPS, dan KPPS. Pihak Kejati Sumatera Selatan meminta masyarakat untuk bersabar karena perkara ini masih ditelusuri oleh penyidik Kejati Sumatera Selatan. Masa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada pihak Kejati Sumatera Selatan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ribuan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Merdeka Profesional menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Musi Banyuasin. Mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib tenaga pendidik termasuk pembayaran gaji yang belum diterima selama 11 bulan terakhir. Di tengah tuntutan yang kian banyak serta moral tinggi, namun tak sebanding dengan apa yang diterima. Dengan berjalan kaki, ribuan guru swasta yang tergabung dalam Aliansi Guru Merdeka Profesional atau GMPro mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka hadir untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah kabupaten dan DPRD Musi Banyuasin untuk mendukung serta bersurat kepada pemerintah pusat agar dibuka kembali kesempatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bagi guru sekolah swasta. Setelah mereka diangkat menjadi PPPK, para guru berharap dapat mengajar di sekolah asal dan meminta agar tunjangan PTT dan Bosda tetap dibayarkan seperti tahun 2024 sehingga proses pengangkatan PPPK terrealisasi. Tak hanya itu, para guru turut menuntut agar gaji mereka yang belum dibayarkan hampir 1 tahun terhitung dari Januari hingga November 2025 segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Kami sudah 11 bulan tidak dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang mana kami kemarin itu dari tahun 2007 sampai 2004 itu kami tetap dibayarkan dengan kisaran 1 juta sampai 1.500.000. Tapi 2025 itu tidak dibayarkan. Kepada Presiden Republik Indonesia, BKN, Kemenpan RB itu terkait minta dibukanya lagi keran P3K khusus untuk guru swasta dan madrasah swasta. Yang kemarin 2024 kami dari guru honor swasta ini tidak bisa mengikuti, tapi pada tahun 2022 dan 2023 kami bisa mengikuti. Aksi unjuk rasa para guru pun diterima oleh Bupati Musi Banyuasin dan berjanji akan mengakomodir tuntutan mereka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau BKD dan Dinas Pendidikan, Disbuk dan BKB minta memaksimalkan ya data tenaga pendidik swasta yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kami kusuruhkan ke pusat dia. Ya, kita berusaha, insya Allah akan dikabulkan. Aksi berjalan dengan tertib dan damai diakhiri dengan doa bersama serta harapan agar aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Satgas Pengendalian Beras Sumatera Selatan menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Sidak dilakukan untuk memastikan harga beras sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Satu persatu lapak pedagang beras di Pasar Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperiksa oleh tim Satgas Pengendalian Beras Provinsi Sumatera Selatan. Sidak ini dilakukan guna memastikan harga jual beras tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Langkah ini juga untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Kini harga beras jenis premium di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dijual Rp14.900 per kilogram. Sedang harga beras jenis medium Rp13.500 per kilogramnya. Meski demikian, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lebih memilih beras lokal karena harganya lebih terjangkau. Di sini di Oku Timur sendiri banyak yang mengkonsumsi untuk beras lokal. Jadi di sini kami mengawasi untuk harga
agar ke depan tetap stabil dan tidak ada yang melebihi daripada yang ditetapkan pemerintah, di mana harga head untuk beras premium sendiri adalah 14.900 dan untuk beras medium 13.500. Alhamdulillah untuk di Oku Timur sendiri untuk harga beras sekarang relatif stabil. Ini petugas memastikan tidak ada pedagang yang menaikkan harga beras di atas ketentuan. Sementara Satgas Pengendalian Beras akan terus melakukan pemantauan rutin di sejumlah pasar tradisional, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.